Belakang, Bang. Halo sahabat pecinta bonsai, ketemu lagi di Bang Li Bonsai 87 channel. Semoga channel ini selalu menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Nah, kali ini saya lagi berada di kebun sai untuk mereview proses pemindahan bahan iprik berdiameter jumbo yang kita sudah proses bertahun-tahun. Nah, seperti apakah proses dan bagaimanakah prosesnya? Yuk kita ikuti videonya. Nah, sahabat pecinta bonsai, inilah pot yang kita gunakan sebagai alas pohon iprik ini di atas ground, yang bertujuan supaya akarnya tidak turun. Jadi akar nanti akan menaiki bibir pot untuk mempermudah kita dalam proses program akar ke depannya, dan juga saat nanti untuk pindah jadi lebih gampang karena di dalam pot pastinya sudah ada akar serabut. Pot jumbo kurang lebih 150 kali 80 cm. Dan inilah media yang kita gunakan di dalam pot di bawah pohon. Kita menggunakan pasir malang dan kotoran kambing. Bertujuan supaya akarnya lembab tetapi poros dan juga subur. Yuk kita simak gimana proses pemindahan big iprik ini ke dalam pot dengan menggunakan alat manual. Nah, sahabat pecinta bonsai, inilah proses pemindahan iprik jumbo di kebun sai. Selama kurang lebih mungkin sekitar 7 tahun kita ground dan akhirnya sekarang naik pot. Nah, yuk kita bincang-bincang sedikit dengan trainernya. Seperti apakah prosesnya dan berapa tahun pohon ini sudah diproses. Sen lalu pengrapian lu belakang. Tuh kebes-kebes. Pak Yan, boleh tanya-tanya sedikit Pak Yan? Siap. Ini bahan iprik udah berapa tahun Pak Yan? Ya, Ipriknya sudah berapa tahun nih? ini di bawah 7 tahun dari nol ya. 7 tahun proses. Untuk size-nya nggak main-main teman-teman. Kalau diameter kurang lebih berapa Pak Yan? Hampir 2 meter. 2 meter, lingkar batang 2 meter. Bisa dibayangkan berapa besarnya nanti setelah jadi. Nah, inilah sahabat, kalau kita bisa sabar dan teliti dalam memilih bahan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat fantastis. Seperti inilah hasil ground kurang lebih 7 tahun dari bahan nol.
Dan sekarang sudah tahap pemotongan lengan, badan dan akar. Selanjutnya kita proses di atas pot menggunakan proses grounding menggunakan batako atau talang. Oke Blian, Ya. mungkin teman-teman mau bertanya sedikit masalah pohon ini. Ini nanti jadinya style apa Pak Yan? Informal. Informal ya? Ya. Untuk depannya sebelah mana Pak Yan? Di sebelah sini. Jadi ini untuk mukanya. Ya. Nah kan pohon ini terlihat sangat besar. Kalau boleh tahu ini dulu didapat di mana Pak Yan? Dulu saya ngambil di tempatnya teman. Saya cangkok bagian atasnya. Hasil budidaya. Oh jadi ini bahan cangkokan? Ya. Kalau boleh tahu awalnya besarnya seberapa Pak Yan? Kurang lebih Segitu awalnya? ya sepertiga badan yang bawah. Oke. Sahabat pecinta bonsai, jadi awal pohon ini ada sepertiga dari badan pohon ini. Bisa dibayangkan setelah di ground kurang lebih 7 tahun dan sekarang sudah memiliki karakter yang begitu istimewa, meliuk natural seperti di alam, dan sudah tahap potongan pertama. Nah untuk medianya Pak Yan pakai apa di sini Pak Yan? Di sini saya pakai pasir kali. Pasir kali. Ya. Nah untuk pupuknya? Pupuknya seperti biasa, pupuk kambing. Jadi kotoran kambing Pak Yan ya? Ya. Oke teman-teman. Jadi sebagian besar pohon di sini khususnya tikus kita pakai dasar pasir kali dan pupuknya kita pakai kotoran kambing. Nah untuk selanjutnya ini apakah akan diproses di atas pot atau di ground Pak Yan? Kembali di ground, kan masih banyak yang kurang. Rencananya mau pakai sistem sulur atau dipakai talang atau batako gimana Pak Yan? Nanti pakai talang aja. Pakai talang ya? Ya, kalau pakai sulur agak lamaan ya, maksimal, tapi agak lamaan dia narik. Berarti untuk media groundnya tetap sama pakai pasir kali dan kotoran kambing? Tetap sama. Oke. Untuk trik kan itu yang disenangi. Siap. Terima kasih Pak Yan. Nah untuk target kira-kira prosesnya lagi berapa lama ini Pak Yan? Biar bisa naik pot lah kita bilang. Kalau target untuk kurang lebih ini lagi 5 tahun targetnya. Lagi 5 tahun sudah proses di pot? Ya sudah mulai ada yang dirapikan, ya, mulai kelihatan lah cabang-cabangnya, belannya. Berarti kurang lebih 5 tahun sudah keranting Pak Yan? Atau masih tahap? Masih di cabang. Masih di anak cabang mungkin ya? Masih di anak cabang karena ini kan pohon besar. Oh berarti kalau 5 tahun baru anak cabang, berarti kalau sampai proses perantingan mungkin butuh waktu lebih lah berarti Pak Yan? Proses pelantingan nanti tambahnya 3 tahun, 8 tahun. Wow, jadi teman-teman targetnya Pak Yan untuk pohon ini kurang lebih lagi 8 tahun sudah tahap perantingan. 8 tahun tambah 7 tahun 15 tahun sahabat. Dibayangkan untuk membuat suatu pohon yang berkarakter, yang bernilai seni tinggi, memerlukan kesabaran yang sangat ekstra. Fantastis.